Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, bagaimana hukumnya sesajen dalam Islam ya? Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana sesajen itu harus dilihat secara lengkap ya. Nah, kalau dilihat ya bahwa sesajen ya, misalnya nih yang ada pernah viral itu ya, ada orang yang menendang sesajen ya, yang dia mengatakan itu syirik ya, dan justru mengundang murka Allah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya harus ada dijelaskan dulu kenapa misalnya ada sesajen yang itu niatnya bagaimana, kronologinya bagaimana, harus jelas, harus detail. Nah, misalnya ada orang yang mengaku sebagai menyiapkan sesajen itu, ya kronologinya adalah sebagai berikut misalnya ya. Itu adalah ritual di mana setelah 40 hari meletusnya Gunung Semeru, ba'da maghrib kami membaca doa tolak bala, surat Yasin dan lain sebagainya. Ya, termasuk mungkin rotib, termasuk mungkin ayat, ya, termasuk mungkin zikir, sesuai petunjuk salah seorang daripada kiai. Nah, pagi harinya kami memasang semacam sesajen, ya, namun yang kemudian ditendang gitu ya. Itu pernah terjadi beberapa waktu lalu dan viral. Sebenarnya bagaimana sih ya kalau kita melihat secara jernih ya, dalilnya ada atau tidak? Itu sebenarnya yang dipertanyakan, dalilnya ada atau tidak ya. Nah, kalau gitu kemudian kita lihat dengan sesuatu yang berkaitan dengan tradisi, ya, ada bersih-bersih kampung, larung di laut, nyadran dan sebagainya. Maka kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, yang bersumber dari kitab Tuhfahnya Ibnu Hajar, ya, itu bunyinya seperti ini ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Syato, I'anat Thalibin, ya, juz 2 halaman 397. Barang siapa yang menyembelih hewan atau makanan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk menghindari petaka dari jin, maka tidak haram. Ya, jadi taqarruban ilallah itu mendekatkan diri kepada Allah untuk apa? Ini saya menyembelih, saya ingin dekat dengan Allah untuk menghindari misalnya mara bahaya dari makhluk lain, makhluk halus berupa jin misalnya. Itu tidak haram. Tapi jika bertujuan untuk jin, ya, itu menjadi haram. Jadi tergantung niatnya ternyata, tergantung niatnya. Sebab sembelihannya menjadi bangkai, ya, itu haram. Bahkan jika bertujuan mendekatkan diri dan ibadah kepada jin, maka itu telah berbuat kufur atau kekafiran, ya. Ini harus dijelaskan secara detail ya, apa tujuannya. Nah, kalau kemudian ada sesajen ya, dalam tanda kutip itu makanan itu ada ayamnya misalnya disembelih, ya, itu pasti ya, kalau yang melakukan muslim ya tetap membaca bismillah, ya, bukan sesembahan yang ada di gunung, ya, karena yang pelakunya adalah jelas-jelas orang muslim, ya. Nah, tapi bagaimana kalau kemudian ada pertanyaan, lebih baik makanannya itu disedekahkan atau dimakan bersama, ya. Tapi kalau kemudian niatnya adalah bahwa makanan itu sengaja dibiarkan supaya dimakan oleh burung atau hewan apapun yang ada di sekitar Gunung Semeru misalnya, ya, justru tidak apa-apa. Yang ada dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ar-Romli, ya, apa yang terjadi saat ini dengan melempar roti ke laut. Jadi di saatnya Imam Romli menulis buku itu, ya, yaitu dalam kitab Nihayatul Muhtaj juz 7 halaman 367, ya, ada ibarat yang kemudian beliau mengatakan apa yang terjadi saat ini, yaitu saat Imam Romli itu saat itu ada tradisi di masyarakat, yaitu apa? Dengan melempar roti ke laut untuk binatang laut, untuk ikan adalah tidak haram. Meskipun memiliki harga, ada kimah di situ, ya. Lahu wa in kana lahu qimah. Di situ ada qimah, ada nilainya, ada harganya. Ya, li'annahu qurbah. Tetapi itu tidak apa-apa walaupun punya harga dan nilainya, sebab hal itu ya termasuk sedekah kepada hewan. Jadi itu sedekah kepada hewan. Kalau ada sesajen yang kemudian itu nanti dimakan burung, mungkin kucing, itu sedekah kepada hewan. Ya, tapi ya itu adalah bentuk
li'annahu qurbah itu adalah untuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberi sedekah kepada hewan. Meskipun makanannya ya itu makanan manusia, tapi kan hewan juga bisa masuk di situ, bisa makan di situ ya. Nah, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari mana sisi syiriknya? Ya. Kemudian dari mana bisa mendatangkan murka Allah? Ini hanya kalau kemudian mengklaim, menjudge bahwa itu syirik, mendatangkan murka Allah, berarti belum memiliki pola pandang yang seperti ini. Nah, kalau belum memiliki pola pandang seperti ini, tolong jangan kemudian gampang menghakimi. Ya, ya itu kalau tahu kronologinya, kalau tahu niatnya seperti itu, berarti kan sebenarnya tidak apa-apa. Nah, yang dikiranya itu adalah untuk menyembah sesembahan selain Allah, ya, sesuatu yang gaib, terus dikasih makan itu mungkin ada orang berpikiran seperti itu, tapi dalam kasusnya yang ini tidak seperti itu gitu loh. Karena diniatinya adalah bukan yang untuk makhluk lain, tapi ya itu tadi sebagai bentuk pendekatan kepada Allah, ya, untuk menghindari mara bahaya, petaka, ya, gangguan daripada yang lain, dari jin misalnya. Maka itu tidak haram. Ya. Kalau itu kemudian memang niatnya adalah mengasih kepada jin makhluk gaib, nah itu haram. Ya. Nah, terus statusnya bagaimana kan gitu? Ini enak dimakan dong, lebih baik dimakan, disedekahkan kepada yang kelaparan. Ya. Nah itu diniati sebagai sedekah kepada hewan. Kepada hewan juga kita menganggap bahwa hewan itu adalah makhluk Allah dan juga kita bisa beri sedekah. Ya kita kasih juga kepada orang masih hidup. Kalau sesajen yang misalnya ada di situ adalah untuk hewan, kan seperti itu. Apakah kemudian dengan gampangnya menuduh bahwa itu hanya untuk hewan tapi manusia yang kelaparan tidak dikasih, kan belum tentu. Ya bisa jadi juga dikasih, cuma orangnya kan nggak tahu. Ya, yang nendang-nendang sesajen tuh misalnya nggak tahu. Maka ini para pemirsa ya, agar bisa jelas, agar bisa kita tidak gampang menghakimi, kita tahu bahwa tradisi itu ternyata memiliki makna-makna filosofis yang kemudian kalau itu dikaitkan diniati lillahi ta'ala bisa fungsinya adalah menjadi pahala atau bernilai sebagai ibadah karena ada pahalanya. Loh kok bisa ya? Karena niatnya, ya niatnya. Jadi jangan kemudian gampang dengan misalnya dua orang dengan perilaku yang sama, tapi satu niatnya untuk mendekatkan diri pada Allah, yang satu lagi niatnya untuk memberi kepada makhluk gaib. Ya, satunya berpahala, satunya tidak boleh, haram, berdosa malah. Nah, itu yang kemudian harus jelas, ya niatnya apa. Ya, kalau tahu kronologinya ternyata itu ada doa, baca doanya, tolak bala, ada baca yasinnya, ada baca zikir-zikirnya, ya. Berarti itu kan ada landasannya kronologi seperti itu, kemudian sajennya itu adalah sebagai sedekah untuk hewan. Jadi itu ya tidak apa-apa. Tidak ada argumentatifnya yang bisa mengarahkan kepada syirik, ya, atau yang bisa mendatangkan murka Allah, tidak ada. Maka itu menjadi baik saja. Jadi kita harus melihat bahwa tradisi seperti ini harus dikupas dulu, jangan gampang-gampang menuduh. Ya, itu yang harus kita tahu. Ya, karena ternyata para ulama juga sudah membahasnya. Ya, itu ya. Oke, para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.